Berita terkini datang dengan sebuah guncangan tak terduga. BRICS, yang tadinya hanya dianggap sebagai forum ekonomi, kini siap menjadi kekuatan global baru yang menyaingi PBB. Di tengah gempuran sanksi, Vladimir Putin secara mengejutkan justru berhasil memimpin aliansi ini, membuat Amerika Serikat tak berdaya. Apakah ini adalah tanda-tanda akhir dari dominasi Barat? Hari ini, kita akan membongkar logika di balik semua ini dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan jelaskan semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, kita akan mengungkap rahasia di balik BRICS yang kini menjadi PBB baru. Kedua, kita akan membahas bagaimana Vladimir Putin di bawah tekanan sanksi justru berhasil memimpin aliansi global ini. Dan ketiga, kita akan melihat bagaimana semua ini mengarah pada lahirnya dunia multipolar di mana Amerika tak berdaya. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Dari forum ekonomi menjadi PBB baru, rahasia kekuatan BRICS. Selama ini, bukankah kita selalu melihat BRICS hanya sebagai sebuah forum ekonomi? BRICS itu adalah sebuah aliansi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yang bertujuan untuk menantang dominasi Amerika. Awalnya mereka hanya fokus pada kerjasama perdagangan dan investasi. Tapi apa jadinya jika aliansi ini tiba-tiba bermetamorfosis menjadi sebuah PBB baru yang menantang dominasi Barat? Ini adalah sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan oleh media Barat, karena mereka tidak ingin dunia tahu bahwa kekuatan yang mereka lawan kini bersatu. Transformasi ini tidak terjadi begitu saja. Aliansi ini mulai melihat bahwa PBB, yang seharusnya menjadi forum netral, justru dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka melihat bagaimana PBB seringkali digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang tidak sejalan dengan Washington. Dengan menyadari hal ini, Putin dan pemimpin BRICS lainnya mulai mengambil langkah strategis untuk mengubah BRICS. Putin dengan diplomasi personalnya yang kuat, secara aktif mengajak para pemimpin BRICS untuk membahas isu-isu keamanan dan politik yang di luar dari agenda ekonomi mereka. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Kami tidak akan lagi bermain di arena yang kalian atur. Kami akan membuat arena kami sendiri. Disinilah letak kekuatan BRICS. Mereka mewakili lebih dari 40% ekonomi global dan hampir separuh populasi dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, mereka memiliki potensi yang tak terbatas untuk menantang dominasi Barat. Alih-alih bermain di arena PBB yang sudah didominasi Barat, mereka memilih untuk membangun PBB baru mereka sendiri, di mana mereka bisa mengatur aturan mainnya sendiri. Bagian 2. Strategi brilian Putin. Di balik tekanan sanksi, muncul pemimpin sejati. Mengapa Vladimir Putin, yang seharusnya lumpuh karena sanksi, justru menjadi pemimpin aliansi global ini? Bukankah sanksi Barat seharusnya melemahkan posisinya? Ini adalah sebuah ironi yang membuat Barat kebingungan. Sanksi yang seharusnya menghancurkan Rusia, justru membuat Rusia menjadi inspirasi bagi negara-negara lain. Sanksi yang keras itu menjadi bukti bahwa Rusia memiliki ketahanan yang luar biasa dan tidak mudah tunduk pada tekanan Barat. Di tengah tekanan sanksi, Putin tidak tinggal diam. Ia menggunakan sanksi sebagai alat untuk memperkuat aliansinya. Ia menunjukkan kepada negara-negara BRICS bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra yang bisa diandalkan. Karena sewaktu-waktu, mereka bisa menggunakan sanksi sebagai senjata. Putin menunjukkan bahwa dengan bersatu, mereka bisa membangun sebuah sistem yang kebal terhadap sanksi Barat. Satu-satunya tujuan utama dari aliansi BRICS saat ini adalah untuk menciptakan mata uang baru yang bisa menantang dominasi dolar AS. Proyek mata uang baru ini adalah pukulan telak ke hegemoni dolar. Bayangkan, dolar adalah mata uang yang digunakan oleh seluruh dunia. Jika BRICS berhasil menciptakan mata uang baru, dolar akan kehilangan privilege istimewanya. Amerika tidak akan lagi bisa mencetak uang sesuka hati dan membiayai utang mereka dengan mudah. Ini adalah strategi yang sangat cerdas. Vladimir Putin dengan kecerdasannya berhasil memanfaatkan sanksi Barat untuk menyatukan BRICS dan meluncurkan serangan balasan yang paling mematikan. Bagian 3. Dunia multipolar, ketika Amerika tak berdaya menghadapi kekuatan baru. Apa konsekuensi dari semua ini? Ini adalah awal dari dunia multipolar. Multipolar itu artinya sebuah tatanan dunia di mana kekuasaan tidak lagi terpusat pada satu negara, tapi terbagi di antara beberapa negara atau aliansi yang kuat. Selama puluhan tahun, dunia hanya punya satu kutub kekuatan utama, Amerika Serikat. Tapi sekarang,
BRICS menjadi kutub baru yang menantang. Dampaknya sangat besar. Jika BRICS berhasil menciptakan mata uang baru, dolar akan kehilangan dominasinya. Nilai dolar akan anjlok, inflasi di Amerika akan melonjak, dan krisis finansial yang parah bisa terjadi. Amerika Serikat yang selama ini menjadi kekuatan adidaya tunggal, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak lagi bisa mendikte dunia. Utang yang menggunung, ekonomi yang hancur, dan kekalahan dalam perang ekonomi telah memaksa mereka untuk tunduk pada realitas baru. Bukankah di dalam Al-Quran Allah telah berfirman bahwa kemenangan bukan hanya milik yang paling kuat, tapi milik yang sabar dan gigih? Pelajaran ini berlaku untuk semua. Rusia yang disangsi habis-habisan justru bersabar dan membangun aliansi baru. Tiongkok yang ditekan dengan perang dagang justru gigih membangun industri semikonduktornya sendiri. Kemenangan akan datang kepada mereka yang memiliki strategi yang cerdas dan kesabaran, bukan hanya kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan senjata. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silakan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering tersembunyi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.